Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, suara saya aman deh Bapak Ibu. Oke, seperti biasa nih Bapak Ibu, sebelum kita masuk untuk materi pada malam hari ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu, apakah ada kendala mengenai kemarin untuk anatomi, lalu materi sebelumnya, jika ada kendala bisa ditanyakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Lalu bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah membuat anatominya, bisa dikirimkan ke saya. Gitu nih Bapak Ibu untuk kami koreksi seperti itu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, monggo silahkan jika ada pertanyaan. Mbak, saya bingung Kang pas bagian keyword itu Mbak kan judul saya kan pendek itu Mbak ya. Mbak, cara mecah keywordnya jadi 4 atau 5 itu gimana Mbak? Oke, kalau semisal dari judul masih kurang gitu nggih Bapak, bisa ditambahkan variabel-variabel yang mungkin Bapak gunakan di dalam penelitian Bapak. Gitu. Kayak semisal kemarin saya menggunakan digital marketing to improve marketing performance. Nah, itu kan cuma ada dua gitu nggih. Digital marketing lalu marketing performance gitu. Tapi hubungan antara digital marketing dan marketing Nah, ini performance judulnya Bang. itu ada yang namanya mobile marketing, ada yang namanya sosial media. Nah, itu nanti kita bisa masukkan juga variabel-variabel yang ada di manuskrip kita yang masih nyambung gitu nggih dan yang kita bahas di dalam manuskrip untuk kita masukkan ke dalam eh, keywordnya gitu. Lalu Pak semisal Bapak Ibu ada model pembelajaran, lalu ada variabel-variabel yang disembunyikan gitu nggih. Silahkan Tambahkan nanti yang dimasukkan ke dalam keywordnya. Gitu Nah, Bapak Raffi. keyword. Kalau semisal masih belum ketemu waktu pencarian referensi kemarin di Scopus, kalau semisal Bapak Ibu menggunakan Scopus, ada yang namanya keyword. Bapak Ibu bisa show all, di situ kita bisa melihat keyword-keyword apa yang sedang populer di dalam Scopus, dan mungkin kita bisa pilih sesuai dengan penelitian kita. Seperti itu. Bagaimana Bapak Raffi? Jelas Mbak. Terus kemarin kan saya udah nyoba Mbak ya, misalkan saya kan model kolaboratif governance. Contoh misalkan keyword Apostol itu kan kolaboratif governance ke Scopus yang kemarin beli. Nah itu Oke. pas kita pas kita download download itu kan Hmm? misalkan download 1 sampai 50 Mbak ya. Itu kok Betul. cuman beberapa dokumen aja yang bisa terdownload Mbak ya, walaupun kita udah beli Ya. Scopus itu. Betul, betul. Karena memang kalau saat di all open access yang paling bawah, kalau kita masih memilih gold dan hybrid gold, itu akan ada jurnal-jurnal atau artikel yang dia masih punya dua pilihan. Bisa langsung kita download, atau kalau enggak kita harus berkunjung dulu ke homepage. Nah, kalau jurnal-jurnal yang enggak terdownload itu, berarti kita harus kunjungi. Jadi kalau misal habis apa namanya muter-muter gitu nggak, processing yang ada di sebelah kanan bawah, kalau udah selesai, kalau ada jurnal yang belum bisa kita download, pasti nanti akan di bawahnya ada tulisan view summary. Nah, itu nanti Bapak Ibu jangan close, tapi silahkan diklik untuk melihat jurnal mana saja yang belum terdownload dan kita harus view at publisher atau masuk ke dalam homepage jurnal tersebut. Gitu, Bapak. Siap-siap, makasih Mbak. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Karena materi malam hari ini berhubungan dengan anatomi Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan menjadikan anatomi Bapak Ibu yang kemarin, kerangka yang kemarin itu menjadi sebuah paper yang utuh. Kemarin kita sudah menyusun fondasinya gitu, nggih. Sekarang kita mulai membangun rumahnya gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu belum menyelesaikan anatomi atau masih dalam proses penyusunan anatomi gitu nggih. Nanti pematerinya adalah Mbak Biwi, bisa Bapak Ibu simak terlebih dahulu. Kalau ternyata besok sudah selesai anatominya dan mau dikoreksi gitu nggih, silahkan bisa dikirimkan ke saya nggih Bapak Ibu, bisa langsung dijaprikan. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah menjapri, bisa di follow up ulang. Takutnya sayanya yang belum respon atau tertimpa dengan obrolan chat lainnya gitu nggih Bapak Ibu. Untuk materi malam hari ini akan diisi oleh Mbak Biwi. Saya juga mengingatkan lagi, Bapak Ibu punya simpanan video pembelajaran di rumahskopus.com.
Jadi kalau semisal Bapak Ibu mau mengintip nih, besok materinya apa gitu nggih, bisa Bapak Ibu simak lewat video yang ada di rumahskopus.com. Bapak Edi ada pertanyaan? Aman? Ada Bapak Ibu yang lain atau Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, monggo. Ya Mbak, selamat malam Mbak. Boleh Bapak Faisal, silahkan. Ya Mbak, saya sebenarnya memang belum belum selesai apanya Anatominya. tesis tesis saya pun penelitian saya belum Oke. selesai. Nah, yang mau saya tanyakan itu adalah saya kemarin ada beli akun Scopus sama Oke. kayak Pak Edi tadi ya. Nah, saya coba itu judul yang saya cari kok malah susah sekali dapatnya. Cuma ada yang mirip-mirip ya sekitar 2 dan 3. Jadi kok Oke. kok Yang susah Bapak sekali ya dapat. Saya Enggih. salah 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 menggunakannya atau gimana ya? Saya Oke. kan punya 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 judul penelitian itu analisis Oke. kompensasi, motivasi Heeh. dan kepemimpinan Oke. terhadap kinerja karyawan yang Oke. dimediasi dengan kepuasan kerja. Nah, saya mencarinya itu yang judulnya analisis kompensasi dengan motivasi kaitannya dengan kepuasan kerja gitulah. Kompensasi, motivasi, kepemimpinan dengan kepuasan kerja. Atau saya cari dengan eh, dengan keywordnya employee performance gitu kan, Oke. dengan kinerja kinerja karyawan nggak muncul ya, Nggak muncul. susah. Oke. Ada cuma dua gitu kira-kira gitulah, susah Bapak sekali. saat Saya mencari itu apakah keywordnya satu persatu atau keseluruhan? yang pakai tanda petik itu Mbak, tanda Oh ya. petik Nah, dua. walaupun pakai tanda petik harus satu persatu keywordnya, Bapak. Iya, iya, Oke. ya saya cari cuma tanda petik employee performance tutup gitu kan, saya cari. Hmm? Nah Hmm? itu cuma ada muncul kalau nggak salah saya dua apa. Itu pun udah tahun-tahun lama. Oke, Jadi oke. Mungkin kalau eh, bisa diulang lagi. Jadi waktu Bapak mau mencari lagi atau mau search lagi, jangan langsung di search dokumen. Tapi Bapak klik dulu search yang ada di paling atas. Jadi kayak itu harus kayak meriset dulu pencarian sebelumnya, baru coba Bapak ketikkan. Kalau semisal masih sedikit gitu nggih. Jadi setelah kita masukkan sudah satu kata kunci tapi masih dikit, mungkin kata kunci Bapak terlalu unik. Jadi sudah terlalu mengerucut gitu nggih. Jadi kita harus umumkan dulu. Yang ya. berhubungan dengan employee itu apa, kita search dulu, baru nanti kita persempit di bagian refine search yang ada di sebelah kiri dengan kata kunci kita. Gitu nggih, Bapak. Nah, akhirnya saya cari dengan Google Scholar. Nah, kalau di Google Scholar malahan malahan ada lebih banyak. Kalau Itu di Google Scholar malah ada gitu nggih, Bapak. iya, malah Oke. kenapa ya? Atau saya salah masukin bidangnya. Kayaknya Oke, mungkin kita bisa, nggih, ya, seperti yang saya katakan tadi, Pak. Kalau semisal, tapi Bapak waktu mencari itu, apakah sudah diklik search yang paling atas? iya, iya, set yang paling atas. Oke, Yang oke, yang oke. yang tanda apa itu kan? Kaca pembesar itu kan. Yang Nggih. bulat itu kan. Betul, betul, Bapak, nggih. Atau bisa dicari dengan tadi, Pak, kata kunci secara umum dulu, gitu, baru kita persempit. Gitu, Oke, nggih, Bapak. Mbak. Mbak, kemudian ini kan penelitiannya masih masih berjalan. Saya mungkin Nggih, akan menyusul nanti selanjutnya setelah kelas ini masih bisa saya kirim ke Mbak kan untuk dikoreksi. masih bisa, Bapak, masih bisa. Oh iya iya. Makasih banyak Mbak. Sama-sama Makasih. Itu Bapak aja Mbak. Faisal. Inggih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Untuk malam hari ini pengisi materinya adalah Mbak Biwi. Bapak Ibu sebentar saya coba cek kolom chat. Saya menyimak masih on progress. Oke. Bagi Bapak Ibu yang masih on progress, setelah online training kita masuk ke grup WA untuk terus dibimbing. Oke. Kalau semisal setelah ini Bapak Ibu setelah selesai kelas ini gitu nggih, sesi ini 8 kali sesi sudah selesai, memang masih ada sesi sharing gitu nggih, konsultasi online selama 3 bulan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih di tahapan baru menyimak gitu nggih, masih belum bisa praktek atau masih ada kerjaan yang perlu dikerjakan yang lainnya gitu nggih. Bapak Ibu bisa menyimak dari rekaman Zoom ini, bisa menyimak dari rekaman materi yang ada di Rumah Scopus gitu nggih. Bapak Ibu juga masih bisa bertanya di grup
gitu. Insya Allah kalau semisal saya dan juga Mbak Biwi kurang fast respon gitu ya bisa langsung dihubungi ke nomor kami saja gitu. Jangan lupa ya Bapak Ibu anatominya kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke saya gitu. Nanti akan saya koreksi. Seperti itu. Untuk malam hari ini Bapak Ibu yang menjelaskan atau yang memberikan materi adalah Mbak Biwi Bapak Ibu. Oke, Mbak Biwi apakah sudah bergabung? Halo, selamat malam Mbak Diva. Oke, Mbak Biwi sudah bergabung, Bapak Ibu. Mungkin langsung saja, nggih, karena materi malam hari ini agak lama, gitu, nggih. Silahkan, Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Semangat, sehat, Mbak. semangat. Nah, Alhamdulillah, semangat ya. Semoga Bapak Ibu juga selalu sehat ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah masuk anatomi, sekarang masuk digital writing, yang mana kita akan memaksimalkan. Jadi anatomi yang sudah Bapak Ibu buat nantinya akan kita kembangkan menjadi artikel utuh begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti saya setelah ini akan menge-share file yang perlu Bapak Ibu atau bisa Bapak Ibu gunakan, yakni adalah template contoh. Jadi dari Rumah Scopus memang memberikan template contoh untuk memudahkan Bapak Ibu dalam membuat artikel. Dan ini sudah kami sesuaikan dengan jurnal-jurnal secara umum. Entah itu jenis hurufnya, spasinya, kemudian layout dan sebagainya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu. Nah, di dalam template contoh Bapak Ibu, kita bisa ambil dari anatomi yang sudah Bapak Ibu buat, gitu. Kita coba lihat ya, ini adalah salah satu contoh kerangka soal online learning. Nah, kalau sudah terisi dari what is noun sampai conclusion sudah terisi semua, maka waktunya kita pindahkan. Kita kembangkan dari kalimat-kalimat singkat ini, kita kembangkan, kita tambahkan dengan referensi orang lain. Nah, ini waktunya menambahkan sitasi-sitasi orang lain yang sudah Bapak Ibu cari. Gitu ya, di Scopus, di SendDirect, di Google Scholar. Nah, ini waktunya kita tambahkan, Bapak Ibu. Saya akan mulai contohkan, itu mulai dari what is noun. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, dalam membuat artikel, biar Bapak Ibu cepat gitu ya, cepat dalam menulis, mulailah dari yang gampang dulu. Gampang itu biasanya ada di metode. Kalau metode kan mudah ya, kita sudah tahu metodenya apa dan cukup singkat gitu kan, tinggal penelitian menggunakan bla bla bla. Nanti apa namanya prosedur penelitiannya kita jelasin. Nah itu metode bisa dituliskan dulu Bapak Ibu. Setelah itu kalau memang Bapak Ibu sudah punya hasil gitu ya, datanya sudah diolah, tempelkan dulu di bagian result. Baru nanti tambahkan discussion, lalu conclusion, dan yang terakhir adalah introduction. Kenapa introduction di akhir? Karena biasanya ini yang akan memakan waktu lebih lama daripada method sampai conclusion. Kita terlalu lama menyempurnakan introduction sampai lupa nanti menyempurnakan discussion. Maka usahakan porsinya sesuai, Bapak Ibu. Itu ya, introduction itu letakkan di akhir saja. Biar nanti kalau Bapak Ibu kesulitan tuh, misalkan biasanya kesulitannya adalah menemukan di gap-nya. Itu bisa kita lihat dari discussion-nya. Kita bisa lihat dari hasil penelitiannya. Kita tarik. Jadi kalau hasil penelitiannya Bapak Ibu dalam bentuk positif, gitu kan, oh ternyata sudah mampu meningkatkan. Berarti kan sebelum itu ada masalah. Nah, ambil masalahnya, tempelkan di gap. Gitu, biar nanti gap dan gap dengan discussion itu nyambung, begitu ya. Nah, silahkan mulai dari yang mudahnya dulu, begitu.
Kalau sekarang malam ini saya mencoba mencontohkan mulai dari what is noun di bagian introduction. Nah, di bagian introduction ada what is noun. What is noun isinya adalah kalimat-kalimat singkat yang tidak akan didebat begitu ya. Dari kalimat-kalimat ini nanti akan kita lebarkan gitu ya, akan kita tambahkan referensi-referensi pendukung, penguat dari kalimat yang sudah kita buat gitu. Kita coba copy 5 poin ini gitu nggih. Kemudian kita tempelkan di dalam body of paper di introduction. Bagian sini. Tinggal Bapak Ibu blok, klik kanan, kemudian paste optionnya adalah keep text only. Begini. Nah, kalau di sini ada angka Bapak Ibu, kami sarankan nggak usah manual, satu-satu dihapus. Silahkan diblok keseluruhan ini. Kemudian Bapak Ibu di bagian atas di sini ada angka numbering gitu ya. Biasanya Bapak Ibu menggunakan numbering otomatis kan. Nah, itu silahkan diklik anak panahnya atau mau diklik 2 kali juga boleh. Nanti pilihnya noun di sini. Oh, kalau nggak ada, coba kita klik 2 kali aja sampai angkanya hilang. Jadi di blok, kemudian klik numbering sekali atau 2 kali sampai angka itu hilang, Bapak Ibu. Jadi biar menghapusnya langsung otomatis cepat gitu ya, efisien gitu. Nah, oh iya, saya agak lupa tadi. Ketika nanti Bapak Ibu menggunakan template contoh ini, pastikan Bapak Ibu menambahkan judul yang sudah MSO atau SMO. Kemudian keanggotaan penulis, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu penulis pertama, penulis kedua, atau ketiga. Kalau Bapak Ibu corresponding author, nah ini corresponding author itu pasti ada tanda bintangnya, ada spesialnya. Bapak Ibu misalnya penulis pertama dan corresponding author, letakkan saja bintangnya di belakang angka 1. Kalau Bapak Ibu penulis kedua, ternyata juga corresponding author, berarti di sini 2, apa? Berarti bintangnya taruh di angka 2 gitu. Setelah itu, Bapak Ibu tulis afiliasinya. Afiliasi Bapak Ibu dari departemen atau jurusannya Bapak Ibu ya, misalkan program studinya apa, kemudian fakultasnya apa, institusinya, sampai ke emailnya Bapak Ibu. Nah, ini cheat ini opsional. Bapak Ibu boleh membuat, boleh juga tidak. Tapi kalau kami sarankan Bapak Ibu membuat karena banyak positifnya. Jadi nanti Bapak Ibu eh, apa semua referensi, semua publikasi yang Bapak Ibu lakukan itu terrecord di dalam ORCID. Nah, itu juga gampang dalam membuat. Nanti silahkan Bapak Ibu kunjungi website ORCID ya untuk mengisi. Itu seperti halnya biodata Bapak Ibu. Itu. Lagi turun ke bawah, masuk ke dalam abstrak. Kemarin kita sudah membahas atau belum ya? Kalau abstrak itu pastikan Bapak Ibu memiliki isinya adalah pertama latar belakang riset, kemudian tujuan risetnya apa, lalu research method jelaskan dari metodenya, pendekatan metode dasarnya, sampai ke analisa data. Lalu result ini kemarin sudah ditekankan ya, pastikan result itu harus disampaikan dengan jelas. Kalau ada peningkatan nilai signifikan gitu ya, berapa nilai signifikannya tampilkan di dalam result itu. Jangan sampai menggantung. Misalkan Bapak Ibu alat ini ternyata alat ini terbukti mampu memberikan efek positif terhadap bla 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 misalnya gitu, tapi tidak menjelaskan buktinya apa, tidak menjelaskan berapa tingkat efektivitasnya, nilainya itu berapa, itu tidak dijelaskan. Nah, pastikan di dalam result itu harus tegas dalam menjelaskan gitu ya, tajam gitu. Kalau misalkan memberikan nilai peningkatan, tuliskan nilainya berapa. Kalau misalkan itu kualitatif, jelaskan dengan singkat secara hasil apa namanya? Secara keseluruhan dari hasil Bapak Ibu dari mengolah wawancara itu luarannya apa gitu. Kemudian kesimpulan sudah menjawab gap, bukan menjawab tujuan, bukan mengulang tujuan penelitian.
gitu ya. Kemudian kontribusi tambahkan, kontribusi penelitiannya Bapak Ibu apa, baik mungkin secara praktik maupun secara teoritisnya. Gitu. Nah, keyword di sini kalau di pencarian referensi kemarin, Bapak Ibu disarankan membuat keyword sebanyak-banyaknya, maka sekarang di dalam papernya Bapak Ibu silahkan diseleksi keyword mana yang memang Bapak Ibu gunakan di dalam paper itu. Atau yang lebih banyak sering dibahas di dalam tulisannya Bapak Ibu. Yang sudah spesifik istilahnya ya. Gitu. Silahkan dibuat keywordnya. Gitu. Selanjutnya masuk di dalam introduction. Oh, saya tekankan lagi, abstrak Bapak Ibu buat seapik mungkin dan menggambarkan isi di dalam body of papernya Bapak Ibu. Gitu nggih. Jadi harus sinkron. Maka abstrak itu silahkan kerjakan di akhir. Gitu. Kalau di awal takutnya akan berubah, akan merubah lagi, membongkar lagi gitu kan. Nanti double kerja. Jadi silahkan bisa kerjakan itu di akhir setelah body of papernya Bapak Ibu selesai. Oke. Oke, kita beneran masuk ke dalam introduction Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mengcopy ya, mengcopy isi yang ada di anatomi pada bagian what is now. 5 poin ini kita pisahkan dulu, kita spasikan dulu, kita berikan jarak dulu. Gunanya apa? Gunanya nanti ini memberikan ruang agar kita lebih nyaman, lebih enak untuk menambahkan sitasi-sitasi terkait. Begitu. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari kalimat pertama, Bapak Ibu. Nah, digital writing ini akan berhubungan dengan Mendeley. Karena tadi saya menyampaikan beberapa kali bahwa akan ada sitasi. Maka jangan lupa Bapak Ibu membuka Mendeley-nya, gitu nggih? Setelah dibuka kembali ke Word, kita lihat kalimat pertama ini, Bapak Ibu. Di kalimat pertama ini membahas secara umum konsep online learning. Maka untuk menambahkan kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, kita perlu mengambil kata kunci di dalam kalimat utama. Ini kita sebut sebagai kalimat utama dulu ya, gitu. Nah, di kalimat utama ini kita ambil kata kuncinya, gitu. Kata kunci itu yang akan memudahkan Bapak Ibu dalam mencari sitasi, gitu. Oke, di dalam kalimat ini, Bapak Ibu, online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer. Maka kalau kita lihat seksama gitu nggih, berarti di sini kata kunci pertama adalah online learning. Ya. Setelah online learning, kita lihat lagi aktivitas mendapatkan pengetahuan, lingkungan belajar nih kata kunci kedua. Basisnya apa? Jaringan komputer. Nah, kata kunci ini adalah kata kunci yang kita ambil di dalam kalimat. Kenapa harus ada kata kunci, Mbak? Gitu karena nanti pencarian di Mendeley itu biar gampang, gitu Bapak Ibu. Nggak harus Bapak Ibu baca satu persatu, ya. Jadi untuk biar cepat Bapak Ibu, kalau kata Pak Jo, referensi itu jangan dibaca. Itu maksudnya jangan dibaca itu nggak usah dibaca semua. Kita cari kata kuncinya, ambil poinnya, gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, dari kata kunci ini karena dia masih dalam bahasa Indonesia, kita perlu translatekan ke dalam bahasa Inggris. Mau ditranslatekan satu kalimat utuh ini boleh, mau ditranslatekan per keyword juga boleh. Bapak Ibu tinggal blok saja, gitu ya, blok kalimat kata kuncinya misalkan. Kata kunci ini kita blok, kemudian klik kanan translate. Nah, klik kanan translate. Bapak Ibu gunakan saja translator yang ada di dalam Word, gitu ya. Oke, kalau misalkan gagal kayak saya ini gagal karena apa? Karena di sini tidak muncul hasil translatornya. Nah, kalau gagal seperti ini, Bapak Ibu nggak usah panik.
langsung ke bagian review. Ke bagian review, kita klik language, kemudian translate, lalu translate selection. Sama tahapan tampilannya pasti akan sama seperti klik kanan gitu ya. Cuman bedanya adalah ada cara lambatnya gitu, ada cara lambatnya. Kalau sudah nanti kalau di sini from-nya masih English atau Arabic atau apa gitu ya, tinggal ganti aja cari mau dari mana. Indonesia bisa. To-nya misalkan juga mau diganti dengan bahasa yang lain juga boleh gitu. Karena kita fokusnya ke English, kayak ya. Kita fokusnya ke English. Ketika sudah ditranslate, kopikan saja kita blok. Kata kunci itu kita copy. Ya, klik kanan copy atau mau kontrol C boleh gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah sudah di copy keywordnya, kita ke Mendeley. Ke Mendeley ini Bapak Ibu, sebentar. Oke, kita ke Mendeley, kemudian Bapak Ibu, lagi-lagi saya bilang tidak perlu scrolling, eh, apa namanya, baca satu persatu tulisannya, dokumennya, papernya gitu ya. Tapi Bapak Ibu silahkan ke bagian ini. Klik kanan, sorry, di bagian kanan atas ada search. Gunakan tool search di sana. Pastekan keywordnya. Nanti Mendeley itu akan otomatis menseleksi, kemudian mengurutkan atau memfilter dokumen atau artikel mana saja yang akan membahas atau yang membahas soal kata kunci yang kita cari. Gitu. Nah, Bapak Ibu nanti dalam membukanya pilih yang keyword kata kuncinya itu banyak dan tidak terpisah. Contohnya, misalnya ini online learning, ini online learning. Ini terpisah nih, nggak ada online-nya, ya kan? Ini juga, ini ada dua. Ini ada berapa nih? Dua, banyak gitu kan? Nah, pilih yang banyak dulu. Artinya dia banyak disebutkan di dalam paper itu. Kata kunci itu banyak disebutkan di dalam paper itu. Silakan kita buka satu paper ini kan. Oke. Nah, ntar kita coba kembali. Ya, Bapak Ibu nanti nggak usah baca keseluruhan, tapi lihat di sini ada showing match 1 sampai 184, yang artinya kata kunci online learning dibahas sebanyak 184 kali di artikel ini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik next. Next, dia otomatis akan apa namanya, mengarahkan kalimat-kalimat mana yang membahas kata kunci online learning. Oke, kita lihat. Mencari kalimat yang cocok untuk kita tempelkan, untuk kita tambahkan menjadi kalimat kedua, menjadi penguat untuk kalimat pertama. Kita lihat ya. Oke, kalau belum ada, lagi turun lagi ke bawah. Lihat, and you can see education and then result is a face-to-face class system online learning. Whether new they provide can be collaboration individual and oke. Coba kita naik. Nah, coba ini online learning reverse learning experience. Karena tadi konsep dia masih membahas soal konsep online learning, maka kita bisa ambil pengertian online learning gitu. Kita blok saja satu kalimat, Bapak Ibu, kita blok, kemudian kita copy. Klik aja nih kotakan yang bertumpuk ini, kita copy, kemudian kita bawa ke paper kita, ke tulisan kita. Tempelkan, pastekan di situ. Ya, kita rapikan dulu. Kalau masih dalam bahasa Inggris, kita translatekan. Ya, kita translatekan, kita blok. Nggak perlu klik kanan lagi kalau translatornya sudah terbuka di sebelah kanan. Tinggal di blok saja, kemudian from ini kita rubah. Nah, dia otomatis berubah kan Indonesianya di bawah, tinggal Bapak Ibu insert.
Tidak perlu di copy paste, insertkan saja. Dia nanti akan berubah sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, dari sini kita baca dulu. Ambil inti sari di dalam kalimat ini. Pembelajaran online learning mengacu pada pembelajaran di lingkungan sinkron atas di mana siswa terlibat dengan instruktur pada waktu yang nyaman. Nah, kita ambil inti sarinya, lalu kita parafrase manual. Kenapa harus parafrase manual? Karena em, semua jurnal rata-rata itu tidak apa ya, tidak berkenan jika Bapak Ibu menggunakan AI dalam membuat tulisan itu secara langsung. Kalau dia hanya sebatas asisten untuk memperbaiki tata bahasa itu boleh, kayak Grammarly gitu ya, itu masih boleh. Tapi kalau sudah membuat tulisannya langsung, itu tidak diperkenankan, Bapak Ibu. Maka dari Rumus Kopis itu menekankan sekali bahwa Bapak Ibu usahakan atau pastikan menggunakan kalimat Bapak Ibu sendiri dalam parafrase. Itu ya. Nah, di sini kita langsung ketikkan. Dari intisari itu kita kembangkan menjadi kalimat baru sesuai dengan bahasa kita. Online learning Online learning menggunakan istilah dalam arti mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan komputer. Ingat, online learning berarti ya bisa dilakukan baik bisa dilakukan secara sinkron maupun asinkronus. Ini ya. Online dapat dilakukan. Oke, online learning dapat dilakukan oleh guru dan siswa secara sinkronus maupun asinkronus dimanapun dan kapanpun. Atau, nah, ini misalkan sudah seperti ini saja. Satu kalimat ini, gitu ya. Jadi kita ambil saja intisarinya, kemudian buat atau sederhanakan dengan bahasa kita sendiri. Kita tuliskan ulang. Setelah itu Bapak Ibu, tulisan yang kita ambil ini, yang sudah kita copy ini silahkan dibuang. Dihapus, gitu ya, sudah tidak terpakai. Baru kembali lagi ke tulisan kita, tulisan yang sudah kita parafrase, kita berikan spasi di akhir kalimat, kemudian kita lakukan yang namanya citasi. Bapak Ibu ke reference, kemudian insert citation. Lalu, kalau Bapak Ibu biasanya menggunakan search by author ini, gitu ya, lebih mudahnya adalah gunakan go to Mendeley, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia langsung mengarahkan otomatis kepada artikel yang baru saja Bapak Ibu buka, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengecek kembali, validasi lagi gitu ya, silakan klik 2 kali. Dia akan mengarahkan pada posisi kalimat yang Bapak Ibu ambil atau Bapak Ibu copy gitu ya di sini. Setelah yakin, silahkan klik cite atau cite, tanda kutip yang ada di atas ini. Selesai. Nah, kalau citasi seperti ini, di sebelum titik, berarti kita sebut sebagai citasi di belakang, begitu nggak? Gitu. Selesai, dapat satu kalimat, Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak pusing-pusing ya, hanya memparafrase dari kalimat orang lain. Gitu ya, tidak diperkenankan untuk mengcopy paste biasa. Gitu. Nah, kalau sudah buat kalimat berikutnya, Bapak Ibu. Tadi bahas online learning, kita bicara soal lingkungan belajar. Kita translatekan lagi ke dalam bahasa Inggris. Tuh. Kita translatekan lagi, kita buat kalimat selanjutnya dengan kata kunci baru, begitu ya.
Oh, sorry. Nah, learning informant. Kita copy, kita bawa ke Mendeley, kemudian ke My Library, kita hapus dulu, kita clearkan dulu, pastekan kata kunci kedua, Bapak Ibu. Ini nggak mau. Oke, kita balik lagi. Kita blok, kemudian klik kanan copy, bawa ke Mendeley, ke bagian search, di pojok kanan atas. Pastekan di situ. Nah, dia langsung memfilter dokumen mana saja yang membahas soal learning informant. Kalau nggak ada, Mbak, kok nggak ada ini kata kunci yang saya di Mendeley kok nggak ada, berarti paper Bapak, apa artikel yang Bapak Ibu cari kemarin masih kurang. Silahkan cari lagi di Scopus, cari lagi di SendDirect, cari lagi di Google Scholar, gitu nggak? Ya. Untuk selanjutnya, coba Ya, ya. capek habis ngerazia mereka. Baik, kita ambil lagi the role demographic in online decision. Oke, selanjutnya kita buka nih, kita cari lagi mana kalimat yang membahas soal learning informant. Kita lihat ya, mungkin kita lihat yang ini. Oke, background variable learning design. Coba addresses question, the perform informant. Oke, turun lagi masih belum cocok. Oke, masih belum cocok. Knowledge assignment and on provide education research volume. Oke. Kalimat ini sepertinya tidak cocok. Kita cari yang lain. Ya, Bapak Ibu. Coba yang ini. Ya. Ada 34 yang membahas 34. Berarti di sini learning informant dibahas sebanyak 34 kali. Tahu? Turun, kita cari kata kunci under degree which data can be applied. Literatur. Coba kita contohkan yang ini ya, gitu ya, the employment. Kita ambil satu kalimat, gitu ya, satu kalimat utuh ini kita ambil, kemudian kita pastekan, kita bawa ke tulisan kita. Pastekan di sini, kita translatekan dulu. Ya, lalu insert. Apa ini nggak mau? Oke, sudah berubah. Nah, dari kalimat ini kita ambil kata kuncinya, Bapak Ibu. Mereka menggunakan modelan, menginterpretasi kata konversan. Mereka memberikan bukti bahwa kebutuhan yang berasal dari dukungan implementasi. Oke. Mereka memberikan bukti bahwa kebutuhan kepuasan yang berasal dari dukungan mempromosikan penentuan nasib peserta didik. Nah, ini misalnya nggak nyambung nih Bapak Ibu. Nanti kita tambahkan kalimat-kalimat pengantar, begitu ya, atau kata-kata pengantar. Oleh learning dapat dilakukan mana, kemudian sendiri dapat dilakukan dimanapun asinkronus. Pembelajaran secara daring sangat bergantung pada dukungan, ya, dukungan lingkungan belajar yang memadai. Jadi kita ambil kata kunci, kalimat intisarinya, sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan saja, tapi tidak lepas dari isi atau intisari dari kalimat tersebut, begitu. Setelah itu baru kita hapus, kemudian kita citasi, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini, Bapak Ibu, kita bisa coba citasi di depan. Ya, kalau tadi kita gunakan citasi di belakang, di akhir kalimat, kita gunakan citasi di depan. Arahkan kursornya di awal kalimat, ya, atau biasanya Bapak Ibu menggunakan menurut, gitu ya, atau according to itu boleh. Tuliskan kata menurut itu. Tapi tidak pun juga nggak masalah, Bapak Ibu. Jadi langsung kasih kursornya di awal kalimat, kemudian kita insert citation, go to Mendeley. Ya, ini pada artikel yang
Tadi kita ambil kalimatnya, kemudian cite. Kita, tanda kutip. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, ini tahapan ini kan eh, agak janggal ya, kalau tiba-tiba di awal kalimat langsung dalam kurung tutup kurung. Maka lebih baiknya shoe ini kita buat kita keluarkan. Kita pindahkan menjadi eh, pindahkan di luar kurung istilahnya. Nah, caranya tidak boleh manual, Bapak Ibu. Lagi-lagi tidak boleh manual. Bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu copy, pastekan dulu di luar kurung atau di luar citasi ini, di awal kalimat ini. Kemudian, shoe yang ada di dalam kurung ini tidak boleh di-delete manual. Karena nanti akan merusak citasi Mendeley-nya. Kita coba contohkan cara yang salah ini. Itu ya, cara yang salah ini. Oke. Dia akan muncul. Keep citation edit gitu ya. Mau keep manual. Kalau misalnya kita klik manual edit ataupun klik yang setelahnya sebelumnya. Itu terlihat baik-baik saja, Bapak Ibu. Secara kasat mata ini terlihat baik-baik saja. Tapi kalau Bapak Ibu mengganti style, misalkan nanti ada perubahan style ya dari American Psychology Association menjadi IEEE, itu dia nggak akan berubah, dia nggak mau ikut. Kenapa? Karena sudah kita ganti menjadi manual. Maka usahakan Bapak Ibu itu tidak mengikuti tidak menggunakan cara manual. Gitu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu silahkan shoe ini diklik, arahkan kursornya di dalam citasi ini, citasi shoe 2019 ini, kemudian ke bagian edit citation. Edit citation, kemudian klik lagi shoe ini yang di dalam di dalam sini ya ada tabel kan, kita klik nama penulisnya lagi, kemudian akan muncul turunan tabelnya, lalu pilih suppress author, centang saja suppress authornya, centang suppress authornya, kemudian kita oke ya, kemudian kita oke. Kalau sudah seperti ini, ya otomatis si shoe yang ada di dalam citasi akan hilang, akan terhapus otomatis, akan terhidden. Jadi Bapak Ibu usahakan pastikan jangan manual, jangan dihapus manual, tapi edit citation gitu. Edit citation, kemudian klik nama penulisnya, ya nama penulis yang ada di sini, Hasyu 2019 ini, dia akan muncul tabel turunannya, baru suppress author. Centang suppress authornya, begitu nggih? Biar terhidden. Oke. Setelah itu Bapak Ibu bikin lagi kalimatnya. Cari lagi kalimat pendukungnya. Gitu nggih? Nah, kalau Bapak Ibu di sini memperbanyak citasi gitu ya, memperbanyak kalimat-kalimat pendukung orang lain. Misalkan mentok gitu ya. Ini apa namanya? Kalimat apa lagi yang harus kita buat gitu. Ada triknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dalam satu kalimat ini Bapak Ibu tulis apa? Tulis citasi 3. Buat citasinya itu ada 3, 4 gitu. Atau merge citation, menggabungkan banyak penulis di dalam satu kalimat. Itu bisa, Bapak Ibu. Gitu. Contohnya, anggaplah ini ya, anggaplah ini adalah kalimat orang lain gitu ya. Bapak Ibu mau mensitasi. Caranya sama. Insert citation, go to Mendeley, klik pada kalimat yang sudah Bapak Ibu ambil, klik pada dokumen atau paper yang Bapak Ibu ambil kalimatnya, gitu ya, kemudian cite, berulang. Cara itu silahkan lakukan berulang. Insert citation, go to Mendeley, kemudian oh ternyata ini muncul di paper orang lain lagi. Saya di papernya Exploring Interculture ini misalnya, citasi lagi. Kemudian ulangi lagi, misalnya sampai 3 ya, 3 coba. Empowering, empowering boleh nih. Oke, 3 misalkan. Jadi satu kalimat ini ternyata dibahas
oleh 3 penulis. Atau Bapak Ibu misalkan menggabungkan, melakukan parafrase, menyampaikan bahwa kalimat ini itu sudah diringkas dari 3 penulis. Itu boleh. Melakukan parafrase itu bisa begitu nggak caranya. Setelah itu, penulis-penulis ini kita blok. Kita blok, kita rapikan. Menggunakan apa? Merge citation. Jadi biar tampilannya lebih bagus. Tidak dalam kurung, tutup kurung gitu ya. Kemudian nanti menggabung menjadi satu. Kita blok citasinya, kemudian kita merge citation. Nah, dia otomatis akan gabung kayak gini. Mengurutkan. Misalkan dia stylenya apa, maka dia mengurutkan berdasarkan abjad. Kalau style yang lain, dia akan menyesuaikan, Bapak Ibu. Jadi di sini, Bapak Ibu, gunakan variasi citasi. Mau di belakang, di depan, di merge itu boleh. Gitu ya. Di merge itu juga salah satu trik biar Bapak Ibu papernya itu banyak referensinya. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Nanti silahkan itu latihan. Gitu ya, apa bisa digunakan. Dalam satu kalimat ambil dari beberapa referensi orang, tapi jangan asal citasi. Pastikan dulu, oh ternyata kata kunci ini atau misalnya kalimat ini banyak dibahas di beberapa artikel-artikel yang lain. Itu boleh dilakukan merge citation. Gitu ya, usahakan pastikan jangan asal citasi. Gitu ya, uh, jangan asal gitu. Jangan. Oke, selanjutnya nanti kalau sudah selesai di bagian body of paper, pastikan Bapak Ibu menginsertkan, menambahkan daftar pustaka. Enaknya di Mendeley itu Bapak Ibu tidak lagi manual, menuliskan satu persatu, kemudian apa namanya mengurutkan abjadnya itu tidak. Bapak Ibu cukup insert bibliografi saja di sini. Di sini, kalau insert citation ada di sebelah kiri, insert bibliografi ada di atasnya Open Mendeley. Kita klik saja, otomatis dia akan mengisi langsung, menuliskan secara detail sitasi apa saja yang Bapak Ibu gunakan di dalam body text gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menginsertkan reference ini, daftar pustaka ini di awal gitu ya. Di awal pada saat Bapak Ibu sedang proses pengerjaan, nanti otomatis referensi sitasi-sitasi ini gitu ya akan tertambah langsung, akan otomatis tertambah di bagian daftar pustaka. Kita coba contohkan, Bapak Ibu. Kita coba contohkan, misalkan ada di sini. Oh, kita hitung dulu berapa jumlah referensi yang sudah kita ambil. Dengan cara cukup ganti ganti stylenya saja, nggak perlu Bapak Ibu hitung-hitung manual. Kita lihat di daftar pustakanya, ini ada 5 ya, ada 5. Kita coba tambahkan. Ya, kita tambahkan, ini saya ngawur saja. Itu Mendeley, dan citasi. Nah, ada 6. Itu Bapak Ibu. Ada 6. Jadi otomatis akan tertambah ketika Bapak Ibu sudah menginsertkan daftar pustaka itu di awal. Tapi kalau sudah di awal Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ternyata menghapus tuh citasinya. Oh, citasinya ternyata nggak cocok nih. Kalimatnya nggak cocok gitu ya. Atau misalkan citasinya saya nggak usah lah, nggak usah pakai itu gitu ya. Angka 6 ini kita hapus. Kalau terhapus seperti ini, daftar pustakanya nggak akan ikut. Dia masih akan muncul. Uang ini akan muncul. Nah, bagaimana untuk menghapusnya? Lagi-lagi jangan manual, tapi klik bagian refresh saja. Di sebelah kanannya insert citation. Klik refresh nanti otomatis hilang. Gitu. Jadi kalau sudah pakai Mendeley, apapun itu, baik mau pengeditan, memerge, atau merubah style gitu ya, atau menghapus, itu semuanya gunakan yang ada di Mendeley. Ya, tidak dibolehkan manual. Walaupun nanti misalkan di sini tulisan judulnya besar semua, mau dirubah. Nah, merubahnya jangan di Word, tapi di Mendeley. Rubah di bagian judulnya, gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin merubah-rubah style, gitu ya, rubah-rubah style, silahkan lihat daftarnya. Kalau nggak punya nih, silahkan klik More Style tadi, kemudian Get More Style. Style apa yang diminta? Kalau jurnal itu sudah menyediakan gitu ya, misalkan contohnya BMC biasanya. BMC itu sudah punya
pakemnya, pakem referensinya. Terus silahkan masukkan nama style yang akan digunakan itu apa. Contohnya BMC Biologi misalnya. Ketika sudah Bapak Ibu klik gitu nggih, sudah klik install gitu nggih, sudah berhasil install, silahkan ke bagian daftar installed di sini. Cari BMC. Nah, BMC ini kemudian use this style. Kita klik. Sudah warna hijau ini, kemudian dan otomatis dia akan berubah sendiri, Bapak Ibu. Baik di body text maupun di daftar pustaka. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu dalam digital writing pertama Bapak Ibu mencari kata kunci yang ada di kalimat tulisan kita yang sudah kita buat di anatomi. Yang kedua adalah dari kata kunci itu cari kalimat-kalimat penguat di Mendeley. Kalimat penguatnya nanti mencarinya dengan mudah lewat search di sebelah kanan atas. Pas tekan keywordnya, nanti akan muncul daftar referensi yang menyebutkan kata kunci itu. Setelah itu, lihat papernya, ambil kata kuncinya. Gitu, ambil kalimatnya, copy kalimatnya. Tempelkan di dalam tulisan kita, kemudian parafrase. Ya, parafrasenya itu harus manual, menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Karena tulisan yang disampaikan oleh human atau manusia itu akan berbeda ketika ChatGPT yang membuat atau ketika AI yang membuat gitu. Setelah si Bapak Ibu buat gitu nggih, sudah menggunakan tambahkan kata sambung atau misalnya kata penghubung gitu dan sebagainya. Setelah sudah dibuat di parafrase, silahkan sitasi. Sitasinya bisa bervariasi Bapak Ibu, mau di awal kalimat boleh. Itu. Nanti kalau di awal kalimat merubahnya melalui edit citation menggunakan Menggunakan surprise author di sini. Menghiddennya adalah menggunakan surprise author. Terus kalau mau merge silahkan di blog. Atau Bapak Ibu bisa pakai cara ini. Nggak bisa di insert citation dengan bersamaan. Go to Mendeley, nanti Bapak Ibu tinggal tekan kontrol, arahkan beberapa referensi yang memang membahas topik serupa atau kalimat serupa begitu ya. Kemudian side. Jadi barengan. Sekali dayung ngambil 6 sitasi. Gitu. Nah, dia langsung sini. Otomatis termerge gitu. Otomatis akan muncul langsung tergabung otomatis. Nggak perlu Bapak Ibu blok kemudian merge citation. Itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan mau menghapus, Mbak, ternyata saya mau menghapus nih sitasinya gitu ya. Sitasinya si Kodri ini kayaknya nggak cocok gitu. Silahkan aja di blok dulu, kemudian edit citation, hapus si Kodrinya Bapak Ibu. Hapus di sini kita coba ya. Kita coba si Kodrinya ini kita hapus, kemudian oke. Udah terhapus otomatis gitu ya. Jadi nggak perlu manual Bapak Ibu gitu. Nah, dari sini dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan tidak? Mbak, Mbak bisa ulangi lagi yang merge tadi Mbak, yang merge citasi. Merge citation ya Bapak ya? Ya, ya, makasih. Baik, siap Pak Faisal. Baik, kita coba Pak. Kita coba nggih, gitu. Kita ambil, misalkan Bapak Ibu dalam satu kalimat ini, gitu nggih, mau menyampaikan beberapa penulis. Bapak Ibu bisa dengan cara pertama, insert citation, go to Mendeley seperti biasa, kemudian cite, gitu. Lagi, kita ulangi lagi beberapa kali, go to Mendeley, kemudian arahkan kursornya, misalkan cari referensinya ya, arahkan kursornya, kemudian cite, cite di sini, cite, lagi misalkan. Berulang begitu, bisa melakukan Ulangi gitu beberapa ya. kali, gitu. Kemudian baru di blog. Saya sudah tiga penulis yang kita ambil.
kita blok keseluruhan, kemudian kita merge. Ya, di sini posisinya sama dengan insert citation, kecuali Bapak Ibu menggunakan MacBook ya. Kalau MacBook ada dua di sini, insert citation dan edit, dan di sebelahnya adalah merge. Kalau Windows di sini, otomatis berubah jadi merge. Kita kita klik saja. Nanti dia tergabungkan dengan cara sekali dayung. Go to Mendeley, gitu ya. Kemudian arahkan kursor, nanti kan dia otomatis akan muncul, akan memblok atau memberikan warna biru paper mana yang sudah Bapak Ibu copy tadi kalimatnya. Tekan kontrol, kemudian arahkan ke paper yang lain yang memang membahas membahas kalimat serupa gitu. Misalnya ada beberapa ya, boleh berurutan, boleh terpisah-pisah kayak gini gitu. Yang penting adalah Bapak Ibu tekan kontrol. Kemudian site, cite di sini. Kita klik citenya, langsung tergabung otomatis. Otomatis gabung kayak gini dan mengurutkan. Ya. Kalau Bapak Ibu ternyata, oh Mbak, saya tadi salah ngeklik nih. Iya, iya. Nih, ya, listennya ini salah ngeklik gitu ya. Silahkan Bapak Ibu blok dulu. Blok dulu citasi semua ini, kemudian edit citation, gitu ya, tetap melakukan edit citation, lalu arahkan kepada penulisnya Li Xin. Li Xin itu yang ini. Ya, kita hapus Li Xin-nya. Oke, kalau enggak, oke, Li Xin-nya kita hapus. Tanda komanya jangan, tanda titik komanya juga dihapus. Kemudian oke. Nah, otomatis akan hilang lisinnya gitu ya. Jadi cara menghapusnya melalui edit citation. Begitu Bapak. Bagaimana Pak Faisal? Nanti yang referensi di bawahnya gimana jadinya? Referensi di bawahnya kita coba lihat. Mana tadi? Lishin. Nah, tadi namanya siapa ya? Kalau misalnya referensi di bawahnya masih ada lisinnya ini, bukan. Mana ya? Kalau masih ada, gitu ya, tinggal di refresh saja. Oh, lisinnya ternyata masih muncul, gitu ya. Di dalam daftar pustaka, silahkan di refresh biar hilang. Nah, nanti dia akan hilang sendiri, Bapak. Gitu. Jadi nggak perlu dihapus manual. Tuh, kalau di sini kayaknya udah nggak ada. Gitu, Bapak. Oke, Mbak. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Oke, sami-sami, Bapak. Baik. Untuk selanjutnya, sama praktekkan, Mbak, untuk bagian yang tulisannya referensi ada huruf besar semua. Oke, siap, Ibu Eki. Baik, kita coba cari. Ini saya belum share. Ini saya udah share belum ya? Belum, belum, belum. Oke, saya coba kita cari dulu ya huruf besarnya mana. Oh, nggak usah cari deh. Coba yang ini. Punyanya Yusuf ya. Kita coba ini kita kopikan dulu. Kita rubah menjadi huruf besar dulu gitu. Sorry. Kalau kita kan hanya mau copy saja, kita pastekan, kemudian kita edit. Cara mengeditnya pun sama. Kalau Bapak Ibu nanti di Mendeley-nya ke huruf besar, silahkan kita rubah pakai ini. Uppercase misalkan. Mau dirubah besar semua. Atau mau dirubah besar kecil. Capital H word gitu ya. Nah, kalau tadi kan huruf besar ya. Dari huruf besar, contohnya ada di sini. Nah, coba ya. Ini, aduh, mana tadi? Yusuf. Ini. Nah, ini kan huruf besar semua nih. Coba kita citasi ya. Kita citasi reference, insert citation, go to Mendeley, kemudian cite. Nah, aduh, salah. Oke, Yusuf Abidin, ini kalau di papernya, di daftar pustakanya, tulisannya kan besar semua. Nah, cara menghapusnya, cara merubahnya, Bapak Ibu bisa kopikan saja. Bisa mulai mau di copy lewat sini juga boleh. Kalau kesulitan, tinggal di Mendeley, kita klik nama Yusufnya ini, gitu, nama si penulisnya, kemudian kita copy judulnya, bawa ke Word, kayak tadi saya bawa ke Word, kemudian kita rubah menjadi uppercase. Di bagian change case ini kita
kok uppercase. Di bagian capital each word. Kayak gini. Nah, sudah kan udah otomatis ya Bapak Ibu, nggak perlu manual ya nulisnya. Paling cuman yang dirubah manual N-nya, karena dia nggak akan besar, jadi kecil. Kemudian silahkan Ctrl X atau di-cut, biar hilang, nggak ada jejaknya. Setelah itu pastekan lagi di judul. Tinggal dirubah aja, N-nya ganti E, Tu-nya ganti kecil maksudnya. Sudah nanti kalau sudah seperti itu, sudah diedit ya, tinggal ke refresh-nya lagi. Di bagian references, sebelah kanannya insert citation, di refresh. Nanti otomatis berubah. Oh, jurnalnya juga besar. Silahkan juga sama, melakukan hal yang sama. Bawa dulu ke eh, paper atau di Word-nya, kemudian dirubah uppercase atau, sorry, capital each word. Kalau Bapak Ibu merubahnya langsung di daftar pustakanya, dirubah menjadi capital each word, itu ya. Kalau di refresh coba, di refresh otomatis akan kembali Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia tidak bisa menetap, tidak bisa pas apa ya, tidak langsung berubah gitu ya. Kemudian ke depannya nggak berubah lagi, tetap gitu. Dia akan kembali ke tulisan semula. Kenapa? Karena dia mengikuti metadata yang ada di Mendeley. Metadatanya itu huruf besar kecil ya, di sini mengikuti. Gitu, Bapak Ibu. Jadi yang dirubah adalah pada bagian Mendeley-nya. Begitu nggak? Misalnya edukernya ganti kecil gitu. Nanti akan berubah di Word-nya. Itu bukan merubah langsung di Word tapi di Mendeley-nya. Begitu Ibu. Begitu Ibu Eki. Iya, jelas, Mbak. Ya, baik. Bapak Ibu Terima yang lain kasih. bagaimana? Nggih, sami-sami Ibu. Baik, Bapak Ibu yang lain apakah ada kesulitan? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu di dalam digital writing ini? Ini aman Bapak Ibu? Aman, Bu. Aman, baik. Kalau Bapak Ibu yang lain ada kesulitan buatan Mbak, nanti untuk bahasan masalah ini di-share di grup ya Mbak, supaya jadi panduan prakteknya. Iya, nah Pak Faisal, ini nanti untuk filenya akan kita kirimkan di dalam grup. Kemudian yang kedua, nanti untuk panduan ini juga kita sudah sampaikan di dalam record. Jadi Bapak bisa mengulang lagi video recordnya, begitu nggih? Sama-sama Pak Faisal. Baik, untuk selanjutnya Ibu apa tadi ada Ibu Dahlan, bagaimana Ibu? Ibu Dahlan atau yang menggunakan user Alimni Dahlan, monggo. Alim nih Dahlan. Oh, Ibu Ya, Alimni Alim nih Dahlan, Mbak. Dahlan. Nanti nyusul, ya. Iya, bagaimana Iya, nanti Ibu? nyusul ya, Mbak, nanyanya. Nyusul aja nanti Oh, nyusul. pertanyaannya, Oke, Mbak. baik. Ya, siap. Kalau Iya. sudah praktek, Ibu. Iya. Eh, Oke, baik, Makasih, siap. Mbak. Oke, sami-sami, Ibu. Ya. Saya sangat menunggu ini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari digital writing ini? Mungkin penjelasan saya kayaknya ada yang kurang, Mbak, ada yang salah gitu. Monggo bisa disampaikan. Bagaimana, Bapak Ibu? Halo? Mbak, Iya, Ibu Eki. boleh diulangi lagi yang citasinya dari satu kalimat yang citasinya banyak gitu loh. Oh, yang merge, Penulisannya seperti apa? Mm-mm. baik. Yang merge citation ya, Bu ya? Baik, Citation baik. ya? Ya, Mm-mm. merge citation. Yang penulisnya banyak dalam satu kalimat, betul? Iya, betul. Baik, coba kita buat. Kita ambil, ini saya coba hapus deh. Kita cari yang lain dulu aja. Ini, sini. Online learning memberikan waktu belajar yang fleksibel karena mahasiswa dapat
Anggaplah ini adalah citasi punya orang lain, tulisan orang lain, Bapak Ibu. Kita coba ulangi, kita insert citation. Bapak Ibu bisa melakukan dua cara ya. Bisa pakai cara yang sederhana. Sederhana itu berarti sekali dayung, saya bilang. Sekali dayung ambil beberapa referensi, atau mau pakai cara yang kedua, yang satu insert citation. Cara kedua adalah cara berulang. Cara berulang kayak gini, insert citation, kemudian go to Mendeley. Kita mengambil referensi yang sudah kita ambil kalimatnya, kemudian cite, cite, kemudian melakukan hal yang sama. Insert citation lagi, lalu arahkan kepada referensi atau artikel yang kita ambil kalimatnya, yang kalimatnya hampir serupa dengan kalimat sebelumnya. Kita cite, oke. Lalu insert lagi, ternyata menemukan lagi di paper yang lain gitu. Misalkan di sini, kita ambil, muncul di Word lagi, oke. Kita cite, insert citation, go to Mendeley. Nah, setelah itu cite. Tanda cite ini, Bapak Ibu, tanda kutip ini akan muncul ketika Bapak Ibu insert citation di Word, di paper kita, di tulisan kita. Kalau Bapak Ibu langsung ke Mendeley, ini tanda kutipnya nggak akan ada, langsung terhidden gitu ya. Nah, contohnya ini, kalau sudah tiga gitu ya, tiga penulis yang sudah kita ambil, gitu, kemudian kita blok saja, kita blok. Walaupun Bapak Ibu ketika klik citasinya ini sudah berwarna abu-abu, tapi dia belum terblok, Bapak Ibu. Silahkan diblok dari Lestari sampai Aristotelik ini, kemudian merge citation, digabung. Oke, nanti otomatis akan mengurutkan dari penulis, dari abjad. Kalau Bapak Ibu menggunakan stylenya APA. Kalau style yang lain, dia otomatis akan juga berganti. Gitu. Ini, oke. Nah, dia otomatis akan mengikuti kalau menggunakan style-style yang lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan cara sekali dayung. Cara sekali dayung itu insert citation, go to Mendeley. Bapak Ibu sudah tahu ternyata, sudah tahu titiknya. Titik artikel mana saja yang mau diambil gitu ya. Contohnya online teaching, Al-Haji, Kustati misalkan. Tiga ini adalah referensi yang memang kalimatnya itu sama atau mirip gitu. Silakan Bapak Ibu blok dengan cara tekan kontrol di dalam keyboardnya Bapak Ibu. Kontrol, kemudian arahkan kursornya, klik paper-paper mana yang membahas kalimat serupa, kemudian cite, cite. Nah, otomatis akan tergabung. Gini, langsung kegabung. Kalau mau rubah nih, mau menghapus si komennya, karena ternyata komennya ini udah pernah disebutkan di kalimat sebelumnya. Dan biar nggak berulang terus ya, mensitasi si komen terus, kita bisa hapus dengan cara edit citation. Kita klik, boleh diklik, boleh diblok gitu ya, diklik saja juga nggak apa-apa. Kita klik komennya, edit citation, kemudian kita hapus, kita blok si penulis komen ini, kita hapus. Setelah itu, oke. Ya, hilang Bapak Ibu. Nggak usah manual. Itu nggak Ibu? Bagaimana Ya, Ibu? Mbak. Oke, siap. Yang lain Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada Mbak, Gimana Bapak? kamu nanya nih tadi saya tertinggal dari awal, tapi nggak apa-apa, Oke, mungkin bisa belajar dari rekamannya nanti Mbak. siap. Mau nanya untuk permulaan di introduction, apakah kita perlu kalimat narasi basa-basinya atau langsung dengan kalimat citasinya terus gitu Mbak? Siap, Bapak. Baik. Kalau Bapak sudah menggunakan anatomi, yang menjadi kalimat awal atau kalimat pertama itu adalah kalimat tulisan kita.
Jadi usahakan dimulai dari kalimat kita dulu. Kalau Bapak menyampaikan mungkin kalimat basa-basinya dulu gitu ya, kalimat pengantar gitu. Jadi online learning ini tadi yang saya tandain ini itu adalah kalimat kita yang dari anatomi. Jadi kalimat-kalimat dari anatomi masukkan di dalam body of paper ini. Tuh, di setiap kalimat itu berarti menjadi kalimat utama. Kita buat dulu menjadi kalimat utama gitu sebagai kata pengantarnya untuk untuk menghantarkan kalimat pendukung, kalimat sitasi orang lain. Begitu. Gitu, Bapak. Bagaimana? Kira-kira berapa banyak ya untuk kalimat pengantarnya itu, Mbak? Nah, kalimat pengantar itu eh, dalam satu paragraf begitu ya, Pak? Iya, Dalam satu paragraf itu bisa satu kalimat saja nggak masalah. Karena kan dari satu anatomi kalimat tadi. saja. Gitu. Satu paragraf aja ya, Mbak ya? Eh, satu kalimat maksudnya, mohon maaf, Bapak. Satu kalimat. Ya, saya kan ini kalimat Ah, ini ah, kan kalimat utama, kalimat tulisan kita, kalimat ya, pengantar, gitu kan? Nah, ya, setelah itu baru kita dukung dengan kalimat sitasi-sitasi orang lain. Itu boleh, gitu. Atau mau divariasi di dalam satu paragraf itu, Bapak menuliskan kalimat utama, kalimat pengantar, kemudian dukungan sitasi, kemudian di kalimat ketiga adalah kalimat pribadi untuk transisi gitu, baru ke kalimat selanjutnya sitasi lagi, itu boleh gitu. Jadi tidak harus sitasi semua dalam satu paragraf. Hanya tulisan kalimat kita sendiri hanya di awal paragraf gitu itu biar nggak terkesan membosankan gitu ya. Kita bisa dukung. ya, Kita mensintesis dari kalimat-kalimat orang lain itu juga bisa, Bapak. Begitu, Pak Pak ya, Bustam gitu ya ya. Pak Bustang. Nggih, siap. Terima kasih Mbak. Atau nggih sama-sama Bapak. Nah, atau begini Bapak Ibu, kan kalau kita lihat di anatomi itu, kalau misalnya kita hitung ya, what is noun ada 5, unknown-nya ada 5, misalkan atau 4, how and why-nya ada 3. Itu kan kalau kita hitung mungkin bisa jadi 11 paragraf begitu ya. 11 paragraf, kalau Bapak Ibu nanti satu paragrafnya isinya 5 kalimat, siapa tahu itu menjadi beberapa halaman, lebih dari 2 halaman gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa padatkan. Jadi, misalkan what is noun, kalimat pertama ini dengan kalimat kedua itu ternyata bisa digabungkan. Oh, kalimat kedua ini ternyata lebih cocok untuk memperkuat yang ada di paragraf pertama. Itu memperkuat menjadi kalimat terakhir di paragraf pertama. Nah, itu kita arahkan saja di paragraf pertama. Arahkan di sini. Gitu. Kemudian ternyata di satu paragraf ini bisa kita tambahkan eh, gap gitu ya, masalah gitu. Bisa kita tambahkan juga di situ. Jadi nggak harus semua kalimat yang ada di what is noun itu unknown unknown atau noun itu menjadi kalimat utama di dalam paragraf. Berarti kan butuh 11 paragraf ya. Itu kalau terlalu banyak kita bisa padatkan. Kita bisa gabungkan kalimat satu di what is noun. Kalimat satu dan dua itu kita bisa gabungkan dalam satu paragraf. Itu boleh. Begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam introduction, biar nanti kita memberikan ruang atau space lebih banyak juga di bagian discussion, maka usahakan introduction itu cukup 1,5 halaman. Mungkin ya, 1,5 halaman sudah cukup. Jadi tidak perlu terlalu panjang, detail cukup padat, kemudian tapi masuk ke poin intinya. Apa yang mau kita jual gitu. Nah, kemudian how and why yang biasanya ada urgensi, ada solusi, ada tujuan penelitian itu bisa diletakkan di paragraf terakhir dan itu menjadi satu paragraf utuh. Itu boleh. Gitu ya. Atau mau 2 paragraf singkat itu juga nggak apa-apa. Gitu Bapak Ibu. Jadi bisa digabungkan menjadi satu. Jadi tidak harus menjadi 11 paragraf yang terlalu banyak, terlalu akhirnya malah terlalu bertele-tele begitu ya. Yang penting adalah di paper kita, di paper kita sudah eh, ada what is noun, unknown, how and why.
dan poinnya sama gitu. Hanya bedanya mungkin di satu paragraf itu berisi what is noun-nya 2 gitu. Atau di paragraf ketiga, mungkin di paragraf ketiga mau dipadatkan sendiri gapnya, 5 gap atau 5 masalah itu langsung dipadatkan dalam satu paragraf sendiri. Ya, itu kan bisa, Bapak Ibu. Itu boleh sekali. Yang penting poin-poinnya ada what is noun, how and why, what is unknown gitu masuk di dalam introduction, Bapak Ibu. Begitupun dengan method sampai conclusion. Itu ya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah betul. Dari kalimat apa nih? Dari kalimat yang terbuat standarnya satu paragraf berapa kata? Betul yang disampaikan Mbak Hanifah. Bisa ditambahkan 2 sampai 4 kalimat pendukung. Mungkin kalau standar, kalau kita nulis kan biasanya satu paragraf itu bisa 3 sampai 5 kalimat begitu ya. Kemudian citasinya sebenarnya nggak ada ketentuan khusus. Citasi pun di dalam satu paragraf itu bisa bisa minimal 3 lah mungkin ya, minimal 3, kemudian atau banyak boleh 5, boleh 7 itu monggo. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan literatur gitu ya, eh, penelitiannya SLR dan sebagainya kan biasanya membutuhkan banyak referensi ya. Dia biasanya menggunakan merge citation, menggabungkan. Oh, ternyata pembahasan ini ternyata sudah disepakati oleh di beberapa referensi, di beberapa artikel. Nah, itu gunakan merge citation. Itu bisa, Bapak Ibu. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang mau apa namanya didiskusikan, Bapak Ibu? Yang mau ditanyakan? Atau mau langsung dicoba? Ada Mbak, Gimana, Pak? mau nanya Boleh, biasanya boleh, boleh. untuk template Scopus Hmm? isinya apa aja ya dari introduction terus selanjutnya apa gitu. Oke. Baik, template di Scopus itu rata-rata secara umum ya, Bapak ya. Sama dengan yang sudah kita bagikan di dalam Word. Ada apa namanya introduction, kemudian ada method, ada result and discussion, kemudian conclusion. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang memang dia menambahkan literatur gitu ya. Biasanya ada literatur review, bahasanya apa ya? Tinjauan pustaka atau kajian pustaka begitu ya. Nah, itu di poin terpisah, tidak digabungkan di introduction. Nah, itu bisa Bapak Ibu letakkan setelah introduction atau sebelum method. Begitu, Pak. Biasanya rata-rata itu, dua tipe. Ada yang memang imrat seperti umumnya, seperti pada umumnya, yang ada di paper kita, yang ada di template contoh, atau dia menambahkan literatur sendiri, literatur review sendiri di poin setelah introduction. Memperkuat gitu ya teori-teori yang Bapak Ibu gunakan, bukan menempelkan, bukan menyampaikan hanya, oh variabel ini tentang apa gitu ya. Misalnya on learning adalah bla bla bla, bukan seperti itu, tapi lebih menganalisa dari satu teori ke teori yang lain gitu, atau melakukan istilahnya mempertajam teori yang Bapak Ibu gunakan di dalam atau literatur-literatur yang Bapak Ibu gunakan untuk mendukung papernya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya ada bagian terpisah setelah introduction. Itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu. Bagaimana Pak Bustami? Ya Mbak, cukup. Ya, siapa Pak? Nah, ini ada Ibu Rosada. Bagaimana bisa nyambung paragraf atas dengan paragraf di bawahnya? Bagaimana nyambungnya adalah begini, Bu. Memang kalau kalau memang kita lihat dulu pada poin paragraf terakhir memang ada kalimat sorry, libet ya.
Di paragraf sebelumnya, usahakan kalimat terakhir itu ada kalimat transisi namanya, yang menghantarkan ke kalimat di paragraf setelahnya. Sorry, jadi ada kalimat transisi yang ada di paragraf sebelumnya, di kalimat terakhir gitu ya, untuk menghantarkan pada kalimat berikutnya di paragraf kedua misalkan gitu. Jadi ada yang menghantarkan itu gitu. Jadi usahakan nanti semua paragraf setiap kalimat itu koheren gitu ya Bapak Ibu. Nyambung begitu. Kalau ternyata yang Bapak Ibu citasi nggak nyambung, bisa nanti kita apa namanya tambahkan kata penghubungnya atau menegaskan misalkan kalimat ini online learning ini ternyata tidak hanya sebatas pertemuan secara daring gitu, namun juga menegaskan pada bagian apa misalkan. Ternyata juga berhubungan dengan media pembelajaran bisa gitu. Itu bisa. Yang kita ambil ternyata kalimat media pembelajaran, tapi topik kita adalah online learning misalkan gitu. Nah, kita bisa menghubungkan dengan kita bisa menambahkan kalimat-kalimat atau kata-kata penghubung gitu. Sehingga bisa terlihat match gitu ya. Kemudian ada kalimat transisi untuk menghantarkan ke paragraf berikutnya gitu. Transisinya lihat di pembahasan di paragraf sebelum itu membahas apa, kemudian serempetkan ke pembahasan paragraf kedua. Gitu. Kalau tidak praktek memang agak sulit Bapak Ibu. Jadi usahakan praktek dulu nanti kita bisa menemukan oh ternyata perlu ditambahkan kata sambung misalkan yang paling sederhana tuh kayak sehingga meskipun gitu ya oleh karena itu oleh sebab itu dan sebagainya itu kan bisa ditambahkan begitu nggih. Nah, nah, kalau misalkan di apa namanya ini pembicaraan bahasa Indonesia sementara kita mengajarkan bahasa Indonesia. Translate juga bisa. Translate mau per kalimat menggunakan translate di Windows itu boleh. Kalau Windows Microsoft sorry. Di Microsoft Word Bapak Ibu silakan maksimalkan translator yang ada di dalamnya. Tapi kalau kurang kayaknya translatornya kurang Mbak gitu, gunakan DeepL. DeepL kan tatanan bahasanya cukup bagus nggih gitu nggih. Karena dia punya banyak aturan bahasa begitu. Nah, silahkan digunakan DeepL itu. Mau di-download menjadi desktop pun DeepL desktop pun juga tidak masalah gitu Bapak Ibu. Oke. Untuk selanjutnya Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Ada yang mau ditanyakan Pak Edi? Mbak tadi menyambung ya menyambung pertanyaan yang tadi Mbak yang apa sistematika jurnal yang pada umumnya Iya. tadi. Saya pernah ke publish itu jurnal yang tipikalnya kayak sebuah gagasan gitu Mbak. Apa memang ada dua, yang satu penelitian atau yang satu gagasan atau memang satu satu bentuk aja gitu Mbak? Oke. Berarti yang tadi yang ditanyakan adalah jenisnya ya Pak ya. Gitu. Iya jenis Jadi untuk jenis ini apa? ya, jenis tulisannya begitu ya. Iya. Nah, baik. Jadi kalau di Scopus gitu ya atau di jurnal memang memiliki jenis terbitan atau jenis publikasinya. Ada yang research artikel gitu ya. Memang sistematikanya IMRAT begitu. Ada juga yang review, review review paper, dalam bentuk sorry, dalam bentuk review seperti halnya SLR dan sebagainya. Mereka punya sistematika juga sendiri, berbeda-beda. Mungkin ada yang dimodifikasi itu di bagian metodenya, karena dia menggunakan langkah-langkah reviewnya. Ada juga book chapter, kemudian conference paper. Nah, itu mereka itu kan jenis-jenis publikasi yang berbeda dan itu juga banyak diterima di Scopus, Bapak. Jadi tidak hanya terbatas pada research artikel saja, gitu. Ada review paper, bahkan kalau Bapak Ibu mau mengulas buku, kemudian mau dipublish begitu ya. Ada juga mengulas buku tapi masuk terindeks jurnal yang Scopus gitu. Bapak Ibu bisa nambahin punya daftar publikasi juga dalam jenis yang lain selain research artikel gitu. Memang sistematikanya kalau secara umum Bapak
entah itu review maupun research ya, itu rata-rata hampir sama Imrat. Kemudian makin mungkin bedanya adalah modifikasi. Kalau metodenya gitu ya, modifikasi di bagian metode, langkah-langkah proseduralnya itu akan berbeda, baik nanti riset maupun review artikel. Review artikel itu seperti SLR, bibliometrik, atau mungkin scoping review kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang lain, paling bedanya itu yang tadi yang saya sebutkan, ada tambahan literatur. Kalau misalnya itu artikel ya, riset artikel, tapi nanti dia ada penambahan literatur sendiri, literatur review di poin sebelum method atau di bawah introduction itu bisa Pak Edi gitu. Jadi setiap jenis publikasi itu memang ada sedikit modifikasi dalam struktur struktur tulisannya, struktur imratnya begitu Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Oke Mbak, makasih banyak menjelaskan. Oke, sama-sama Pak Edi. Baik. Bagaimana Pak Gozali? Ya Mbak, ini saya mau nanya barangkali punya referensi ya. Iya, baik Pak. Saya kan rencana judulnya itu tentang tahfiz Al-Quran ya. Mm. Eh, yang program tahfiz Al-Quran. Nah setelah kemarin waktu pertemuan sebelumnya itu di scopus.com itu kan referensinya masih belum banyak ya Mbak ya tentang tahfiz Al-Quran ini. Iya Bapak. Seperti definisi memang rata-rata kan kalau definisi banyak kan literaturnya berbahasa Arab. Nah, barangkali punya apa ya? Punya kiat ataupun jadi kalau misalkan referensinya yang berbahasa Arab itu kalau dimasukkan ke jurnal Scopus itu nanti seperti apa? Atau misalkan barangkali punya referensi ini Mbak Scopus tapi yang eh, berbahasa Arab gitu. Oke, Seperti itu Mbak. baik. Mohon Siap, apa penjelasannya. siap Bapak. Kita coba langsung praktekkan di Scopus ya Pak ya. Siapa tahu kita menemukan. Saya coba masuk dulu. Ya, contohnya apa Pak keywordnya? Pak Tahfiz Al-Quran. Tahfidz. Ya. Ya, dalam bahasa Inggris tak sama? Eh, menggunakannya ini sih apa? Memorizing kalau nggak salah. Kalau tahfiz munculnya nggak ada, tapi coba aja. Kalau saya Oke, waktu nyoba itu nggak muncul tahfiz Al-Quran itu. boleh. Kita coba ya. Ya, Oke, kita coba Tahfidz Al-Quran. Sorry. Ya, enggak. Search. ya seperti itu. Oke, tidak ada untuk Tahfidz Al-Quran ini. Kalau bisa tidak menggunakan tanda kutip, ya ini ada 72 Bapak. Ini saya kecilin dulu. Nah, kalau tahfidz sendiri, tahfiz pakai Z gitu nggih, Hmm. itu 72. Nanti kita Oh iya lihat, iya iya. nggih, gitu. Jadi Iya iya. memang dalam pencarian kita bisa gunakan triknya. Oh, tahfidz kita jangan menggunakan D atau coba kita gunakan D, Z. Gini, coba ya. Ini kan 72 dokumen. Kalau oh 32. Jadi ada perbedaan. Jadi ada yang Iya menggunakan iya. DZ, ada yang menggunakan Z Z. saja. Iya iya. Tuh. Tapi memang kalau tadi menambahkan Al-Quran itu kan tidak ada tuh, nggak muncul ya. Itu. Jadi lebih baiknya Ya. mungkin dicarinya seperti ini saja, tafid sendiri gitu. Oke Atau oke tadi oke. yang menggunakan bahasa umum, memorizing tadi ya, Ya memorizing. memorizing Al-Quran.
memorizing Al-Quran. Nah, kalau di Ya. memorizing Al-Quran ternyata kok tidak muncul. Kita coba ya, memorizing Al-Quran. Memorizing. Begini, maksudnya memorizing ini betul ya, Pak ya? Memorizing Quran. Nah, kata Al-Quran sendiri pun di Scopus kadang ada yang menggunakan al, depannya al, ada yang tidak gitu. Dia memang berbeda-beda. Coba memorizing Quran. Ada 10 gitu. Coba kalau menggunakan al, ada 4 gitu. Jadi silahkan bisa divariasikan atau eh, dicari triknya. Bapak Ibu juga bisa melihat di bagian keyword. Di sini kan biasanya ada keyword ya. Nah, keyword ini berarti yang umum atau banyak jadi umum atau rata-rata artikel-artikel itu menambahkan keywordnya seperti apa. Contohnya use experience, tahfizul Quran gitu atau tahfiz student, terus Quran memorization dibalik begitu, memorizing Al-Quran gitu. Nah, ini bisa memudahkan Bapak dalam menambahkan menjadi keyword. Berarti keyword ini yang lebih umum atau lebih banyak disebutkan di dalam Scopus. Nah, nanti bisa digunakan ini dalam pencarian referensi. Kita bisa menggunakan ini mengambil dari filter by keywordnya ini. Gitu. Al-Quran memorizing Al-Qurannya saja atau bisa menggunakan trik tadi terpisah. Jadi keyword Lebih banyak utama gimana tahfiz Bapak? aja tadi, lebih banyak yang munculnya Lebih ya. banyak tahfidz tadi coba ya kita riset dulu. Ya, Ini lebih banyak tahfidz misalkan ini sorry. Tahfidz gini ya. Ada 72 Bapak gitu. Nah, nanti kalau misalkan ya. mau nambahin Quran bisa di bagian search within result. Bisa kita tambahkan terpisah begitu. Tidak dalam satu kayak gini, jajaran kayak gini di search dokumen, tapi kita tambahkan terpisah di search within result-nya. Sudah bisa, Bapak. Gitu. Atau memang, oh ternyata pembahasan soal tafiz Quran atau memorizing ini memang sangat sedikit. Kita bisa coba umumkan. Misalkan bukan memorizing Al-Quran, tapi memorizing lebih kepada pembacaan kitab, mungkin pembacaan kitab ajaran gitu ya, agama, Ya. kitab ajaran agama gitu. Kita menjadikan itu sebagai umumnya. Ajaran agama kita buat secara umum, pengertian umumnya dulu, baru nanti yang Bapak Ghazali yang akan menghubungkan dengan pembahasan Al-Quran. Itu kan pembahasan berbeda itu kan ya. Jadi yang tadi memorizing, menghafal kitab ajaran agama, kemudian kita modifikasi dengan Al-Quran. Begitu, Bapak. Kita nanti bisa dukung juga kalau misalkan Bapak ternyata menggunakan kitab-kitab pendukung di luar dari Scopus, itu sebenarnya boleh. Tapi rasionya adalah 20% di paper kita. Jadi kalau di paper kita itu referensi 100%, maka 80% itu utamanya dari Scopus. Utamanya dari Scopus, Q1, Q2, nggih, usahakan. Nah, sisanya 20% itu bisa kita ambil dari buku, dari teori babonnya, teori yang lama, begitu ya. Atau tadi dari Al-Quran boleh, dari kitab yang memang membahas soal pengertian tahfidzul Quran, gitu. Itu boleh, Pak Ghazali. Monggo bisa ditambahkan, gitu, nggih. Ya, siap Mbak. Terima kasih. Nggih, Waktu sama-sama, Pak. ini nyari fokusnya ini malah apa tekniknya didapatkan sekarang hanya tahfiz aja ternyata lebih banyak. Iya, Kalau tahfiz betul. Quran digabung ya munculnya sedikit memang kayak tadi. Nggih, hanya Ternyata sedikit lebih saja. ditarik lebih ke umum ya, akan lebih banyak Betul. ya. Betul sekali, betul Oke, ditarik oke. ke umum. Lebih ke umumnya lagi itu boleh. Nanti Ya, baru Bapak modifikasi, Bapak kemas sendiri itu nggak masalah. Begitu Pak Gozali. baik. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ya. Bapak. Baik, Bapak Ibu. Mbak, nanya satu lagi Mbak, boleh? Ya, boleh Pak Pak Iya, Hul. Mbak ini kan kita sudah ada anatomi papernya ini. Mhm,
Ya, betul. Itu kan dari introduction sampai hasilnya ya. Berarti nanti kita dipandu semua ini, Pak, atau bagaimana ya? Kan seperti Untuk, resultnya kan seperti apa nanti kita mendapatkan. oke, baik. Ya Nah, itu di dalam, pertanyaan. siapa Pak? Berarti Bapak belum memiliki result ya? Ya, Oke, baik. Tapi rancangan judul sudah. sudah ada. Nah, itu bisa sambil jalan Bapak. Jadi bisa mulai dari what is noun dulu, O and why, kemudian what is noun, unknown, introduction lah. Ya, ya, Introduction, method, begitu ya. Kalau ya. memang mau, Bapak bisa di bagian result itu sebagai istilahnya kayak kira-kira jud- kira-kira hasil penelitian saya itu nanti ke depan seperti apa gitu. Gambaran Oh, ya. Gambaran iya, hasil penelitiannya begitu. Walaupun memang belum belum ada secara jelas begitu ya, tapi kan bisa digambarkan gitu. iya. Itu bisa Bapak tambahkan dulu di bagian resultnya. Begitu Bapak. Oh, Nanti kemudian discussion gitu. Jadi sambil jalan, karena posisi kan Bapak belum memiliki result. Nantinya itu pasti akan berubah. Dari oh, rancangan tadi, dari yang sudah Bapak gambarkan tadi, itu pasti akan berubah ketika sudah mendapatkan hasil nyatanya. Nah, itu bisa kita nanti langsung diperbaharui saja ketika dalam menulis paper. Begitu. Kalau di anatomi, Bapak bisa gambarkan dulu oh, iya. harapan ke depan itu resultnya mau seperti apa. Gitu nggak? Nanti bisa Oke, baik, dituliskan dulu. baik, Begitu, Pak? baik. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Nah, itu bisa dan juga bisa juga anatomi itu malah memudahkan Bapak Ibu dalam nanti menghantarkan membuat konsep result dan discussion-nya gitu. Berarti untuk paper yang sudah jadi juga bisa ya pakai ini. Bisa, bisa sekali Bapak. Oke, baik, baik. Nanti ditarik mundur. Tarik mundur, kita kita breakdown lagi menjadi anatomi dulu untuk melihat mana bagian yang masih kurang. Begitu. Siap, siap. Makasih. Begitu. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini ternyata alhamdulillah banyak pertanyaan, ya. Kalau kita gali terus, gitu ya, kita gali terus, memang banyak nanti yang Bapak Ibu temukan. Ada kesulitan-kesulitan kecil, gitu ya, dalam penulisan, gitu ya. Itu nggak apa-apa, Bapak Ibu, nggak masalah, karena itu adalah seni. Ketika Bapak Ibu sudah mentok, ini saya menulis apa lagi, itu berarti itu bagian dari seni menulisnya ada di situ, Bapak Ibu. Gitu. Jadi, nantinya kalau ada kesulitan silahkan sampaikan ke kami. Hubungi kami atau lewat grup begitu ya. Bisa. Nanti kita akan diskusikan bersama. Gitu. Kemudian kalau anatomi tadi yang disampaikan Mbak Anifah, bisa silahkan Bapak Ibu buat begitu nggih. Kemudian kalau sudah jadi konsultasikan. Bisa sampaikan ke kami, baik Mbak Hanifah mungkin atau di grup begitu ya. Monggo bisa sampaikan. Nanti kita akan diskusi. Gitu nggih. Jadi kan kita sebagai teman diskusi Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk materi malam hari ini mungkin kita bisa cukupkan dulu. Bapak Ibu silahkan waktunya untuk memulai dan mempraktekkan begitu ya. Biar nanti di pertemuan 8 ada yang di antara Bapak Ibu bisa submit begitu. Nah, setelah ini waktu saya akan kembalikan lagi kepada Mbak Hanifah. Semangat selalu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di antara Bapak Ibu bahkan semuanya pasti akan publish di Scopus. Semangat Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Mbak wabarakatuh. Bui. Pasti sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah Belum. aman nggih? Oke, kalau sudah aman, mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mencoba gitu, nggih. Saya ingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu juga punya simpanan video pembelajaran di rumahskopus.com. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah selesai anatominya bisa dikirimkan ke kami. Jika setelah ini ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke grup, nggih Bapak Ibu. Oke. Saya dan Mbak Biwi mohon maaf sebesar-besarnya jika semisal penyampaian materi pada hari ini kurang ataupun ada kendala gitu nggih. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini. Kita akan kembali lagi bertemu di hari Kamis nggih Bapak Ibu.
di malam Jumat gitu. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya saya dan Mbak Dwi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya, makasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Izin untuk menutup.